Banyak keajaiban yang aku dapetin setelah aku melibatkan Allah dalam segala hal yang aku Jadi lakuin. tidak ada satu kejadian pun yang luput dari takdirnya Allah gitu. Dan gak ada tempat buat ragu ke Allah gak sih? Allah Iya. tuh Aku pengen jadi bestie lo iya, sama yang Allah kayak ya tuh Allah gitu. ini gimana gitu. Tetap percaya kalau Allah tuh pasti bakal nolong. Di Itu balik tuh peristiwa yang tadi aku bilang gak enak nggak selama seharian enak. itu, banyak juga hal baik yang terjadi di hidup aku. Kamu Gitu. harus ingat kalau Tuhan yang gak langsung mengabulkan doa dan permintaanmu adalah Tuhan yang sama yang gak langsung menghukummu saat kamu melakukan kesalahan Dan atau semoga dosa. ada cahaya matahari, dan bener gak lama dari situ itu ada cahaya matahari, hujannya Hujannya gak nggak jadi. jadi. Dengan adanya Allah aja aku udah cukup. Di Aku situ kondisinya udah yang kayak kalau aku diem pasti menggigil. Kamu kok nangis sih? Iya, aku sedih karena aku inget saat itu juga aku kayak makasih ya Allah gitu, langsung dikabulin saat Iya, itu gitu. Hai guys, it's me Chinut and welcome back to my YouTube channel. Back to Journey with Cika. Bersama aku Cindy. Bersama aku Rizka. Apa kabar semuanya? Halo. Semoga kamar teman-teman selalu baik. Amin. Ya, selalu bahagia. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Pokoknya semua doa baik untuk Rizka, untuk aku, dan untuk kita semua. Amin. Oke, ini kita masih tag di hari yang sama, makanya baju kita nggak ganti ya, sekalian aja lah ya gitu. Iya. Nah, untuk sekarang kita mau bahas apa nih, Riz? Jadi kita hari ini mau bahas selalu libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Setiap hal yang kita lakuin, kita selalu libatin Allah. Gitu. Berarti melibatkan Allah dalam segala hal. Betul. Gitu ya. Tuh, ini sih emang penting banget sih. Terkhusus bagi teman-teman mungkin yang lagi pengen memperbaiki kesehatan mental gitu ya, dilancarkan segala urusannya. Kuncinya apa sih kalau bukan melibatkan Allah? Gitu ya. Oke, coba kamu spill dulu gimana sih, kenapa kamu tiba-tiba pengen bahas ini gitu? Kenapa? Karena menurut aku ini penting ya. Karena banyak keajaiban yang aku dapetin setelah aku melibatkan Allah dalam segala hal yang aku lakuin gitu. Contohnya ini baru banget terjadi nih yang kemarin. Jadi ceritanya saat itu listrik rumah aku habis. Udah bunyi tuh kan. Sedangkan itu kayaknya belum lama aku baru ngisi gitu. Dan aku tuh saat itu belum yang berpikiran kayak rezeki pasti datang gitu. Aku masih belum ya. Jadi saat itu aku mikir kayak ya Allah pengen beli listriknya habis, tapi aku nggak mau pakai uang aku, bisa nggak aku dapat uang dari mana gitu buat beli listrik gitu. Terus ya udah, itu di saat itu aku lagi zikir, pokoknya seharian itu aku zikir aja, sholawat gitu kan. Terus sampai itu kan aku hari libur ya, lagi zikir sambil ketiduran. Pas bangun tiba-tiba ada chat nih dari Mbak Cindy dari aku. Iya, Chat apa tuh? yang sebelumnya itu Mbak Cindy sempet bikin di Instastory itu yang komen nanti bakal spin ya, pakai giveaway. Giveaway kecil-kecilan lah ala-ala iya, gitu. Betul. Dan ternyata aku yang dapet. Aku kaget banget, bangun-bangun, Riz kamu udah cek IG belum gitu? Kamu nggak baca ya? Kata aku apa nih gitu. Terus Masya Allah, ternyata aku dapet giveaway dari Mbak Cindy, lumayan buat bayar buat beli listrik gitu. Dan aku ngerasa kayak Masya Allah gitu, alhamdulillah. Ternyata apa yang aku harapin ke Allah itu selalu, alhamdulillah sampai saat ini aku nggak pernah kecewa dalam berharap sama Allah gitu. Berarti kebuktian ya kalau misalkan tempat berharap paling aman tuh ya hanya kepada Allah gitu. Iya, karena nggak boleh berharap selain Allah sih. Betul. Iya kan? Aku inget banget itu ya, yang kayak waktu itu emang aku lagi nggak tahu, pengen aja lagi pengen bagi-bagi sedikit rezeki ke followers aku di Instagram, iseng-iseng aja sih sebenarnya. Waktu kan aku habis main jet ski kan. Ternyata kan insightnya bagus tuh, karena kan emang jet ski lagi naik, lagi hype banget istilahnya gitu ya. Ternyata pas aku upload reels itu bener-bener tayangannya banyak, yang like juga banyak, yang komen gitu ya. Udah aku tiba-tiba ngide aja gitu, mau bikin giveaway, coba dong teman-teman komen di VT aku yang ini gitu kan. Nanti aku pakai spin the wheel gitu, bagi-bagi uang 50.000 untuk 2 orang gitu kan.
Nah, waktu itu ya udah kan, akhirnya aku spin the wheel. Pertama yang dapat itu aku nggak kenal, itu followers aku Hmm. juga lupa namanya siapa Hmm. gitu. Nah, pas yang kedua aku puter, lah aku juga kaget. Iya. Rizka lo yang menang, aku bilang gitu kan. Awalnya aku Heeh. nggak ngabarin kamu, tapi kayaknya kamu gak aktif-aktif IG. Terus Iya. kan aku tahu kan kalau kamu tuh sering banget ngapus aplikasi Instagram kan, Karena buat aku eh, biar lebih produktif aja sih harinya. detox sosial media lah ya gitu. Iya. Nah, aku takutnya kamu emang beberapa hari nggak akan buka Instagram gitu kan, karena Hmm. kan aku minta nomor rekening dong gitu, Hmm. makanya aku chat tuh, Riz udah lihat SG belum, aku bilang gitu Iya. kan. Ternyata kamu juga ceritakan sampai kamu ngeliatin apa yang tasbih digital Iya. kamu, iya Heeh, kan? Kamu heeh. lagi baca apa tuh, zikir apa? Aku lagi ini sih zikir salat Jibril. Soal Iya, Jibril. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm, Gitu. kamu liatin kamu udah baca berapa Iya, gitu udah kan? berapa kali tuh ya aku Heeh, lupa. Heeh. ratusan deh pokoknya. Apa katamu, Masya Allah mbak gitu, aku lagi sholawat Jibril nih gini 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 ya, Iya. ternyata dapat notif dari kamu atau kamu gitu Heeh. kan Aku gitu. juga nggak expect bakal dapet sih, kayak ya Mm-mm. udahlah aku komen aja ya, siap dapat ya alhamdulillah, enggak ya udah. Dan posisinya Mm-mm. itu aku doa kayak gitu dan aku yang dapat, kayak speechless gitu. Bener-bener kayak langsung dikabul saat itu juga gitu Bener-bener saat kan. itu juga, hari Mm-mm. itu juga. Dan tapi teman-teman juga jangan negative thinking ketika doa atau harapan teman-teman itu nggak dikabul ya gitu. Betul. Karena kan sebenarnya Allah itu mengabulkan doa kita itu ada beberapa cara gitu. Hmm. Ada yang dengan cara instan saat itu juga Allah kabulkan apa yang Iya. kita harapkan, apa yang kita panjatkan gitu ya. Ada yang Allah tunda dulu nih gitu. Nanti Allah mungkin masih pengen lihat kita bersujud, meminta, mohon ke Allah gitu kan. Nanti aja gitu. Ada juga yang nggak Allah kabul, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Seperti Iya. itu gitu ya. Dan bahkan aku pernah dengar ada juga yang dengan cara memang Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah itu apa tuh, nge-cancel satu kejadian, misalkan musibah yang tadinya akan terjadi ke kita, tapi karena kita mengharapkan ke Allah sesuatu, berdoa gitu kan, dan doa itu nggak Allah kabul, Allah gantikan dengan Allah nge-cancel musibah atau peristiwa yang nggak enak yang tadinya akan terjadi ke kita tuh jadi nggak jadi. Kayak gitu. Aku pernah denger itu sih, gitu. Jadi cara Allah mengabulkan doa kita itu ya berbagai macam cara gitu ya. Gitu. Bahkan aku juga pernah dengar ini di TikTok gitu ya. Ada yang pernah bilang kalau misalkan ketika doa kita dikabul sama Allah, kita harus bersyukur gitu. Tapi ketika doa kita juga nggak dikabul sama Allah, kita harus lebih bersyukur lagi. Why? Kenapa gitu ya? Jawabannya adalah ketika doa kita dikabul sama Allah, berarti Allah mengabulkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi kalau misalkan Allah nggak mengabulkan doa kita, berarti Allah mengabulkan apa yang Allah inginkan gitu. Dan itu udah pasti yang terbaik. Nah, dan yang Allah inginkan udah pasti yang terbaik atau yang kita butuhkan. Betul. Kayak gitu. Jadi bener-bener berharap sama Allah itu nggak bakal kecewa sama sekali. Gak bakal kecewa. Dan kita kalau bisa jangan mengharapkan apapun, apalagi ke manusia. Manusia itu tempatnya bikin salah, tempatnya bikin kecewa, ya kan. Dan segala sesuatunya itu yang terjadi ya takdirnya Allah gitu. Kita berharap dia begini, tapi takdirnya Allah nggak menjadikan halnya sesuai apa yang kita harapkan gitu. Jadi kitanya kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Allah, mau itu jadi nggak jadi, itu yang terbaik buat kita gitu. Ya dada kita lapang lah ya, Iya, gitu dada buat kita menerima lapang. semua semua takdir dari Allah. Kayak gitu. Dan yang terpenting itu jangan pernah berhenti berhusnuzon sama Allah gitu ya. Karena Allah itu selalu sesuai prasangka hambanya gitu. Iya, Itulah betul. sebabnya kita tidak boleh meragukan Allah. Gitu. Dan nggak ada tempat buat ragu ke Allah nggak sih? Allah Iya. tuh maha segalanya. Maksudnya even ketika kita lagi mendapatkan sesuatu yang gak mengenakan aja tuh, kita husnuzon aja gitu. Iya. Kenapa ini terjadi sama kita? Hal yang tidak mengenakan ini terjadi sama kita. Oh, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, gitu betul. ya. Dan sesakit-sakitnya peristiwa tersebut gitu, pasti kalau kitanya ikhlas, kitanya ridho gitu, maka Allah akan menggantikan dengan suatu kebahagiaan yang itu tuh di luar ekspektasi kita. Saking besarnya apa yang Allah siapkan untuk kita. Betul. Kayak gitu. Ya, dan kalau kita nggak pernah berhenti berharap sama Allah, selalu berhusnuzon, insya Allah satu persatu nih manifestasi kita tuh bisa tercapai sebenarnya gitu. Yang penting kita percaya dulu aja sama Allah, husnuzon dulu aja sama Allah gitu.
Oh iya, aku sempet coba spill yang itu dong, Basin, Apa tuh? yang soal yang ulang tahun, Mm-mm. terus yang dikasih hadiah sama Allah, tapi enggak, Oh ternyata pas iya. juga kosong tuh. Jadi aku tuh sama sih di TikTok karena emang alhamdulillah banget ya FYP Heeh. TikTok aku tuh hampir semuanya tentang self improvement sih gitu. Hmm. Termasuk nih ada Viti yang lewat gitu. Hmm. Kalau nggak salah Kak Tania namanya gitu. Kadang kan kita itu kecewa sama Allah gitu ya. Hmm. Misalkan banyak harapan-harapan yang kita panjatkan ke Allah, Hmm. permintaan-permintaan yang kita minta ke Allah tapi nggak pernah terkabul misalkan, belum Hmm. tercapai misalkan Hmm. gitu ya. Terus malah banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan datang ke hidup kita gitu ya. Hmm. Kayak kesedihan-kesedihan yang emang menghampiri kita. Iya. Kadang kadang kita sebagai manusia itu hopeless atau em, ya suuzon lah sama Allah, marah lah, mungkin Hmm. marah, kecewa lah sama Allah kayak ya Allah kenapa sih perasaan aku udah sebaik ini, misalkan aku nggak pernah ninggalin sholat, aku selalu baca Hmm. Al-Quran misalkan gitu kan, aku selalu ini itu tapi kenapa kenapa banyak kejadian yang nggak enak yang datang ke hidup aku gitu ya. Hmm. Hmm. Padahal sebenarnya hubungan kita sama Allah itu nggak transaksional ya. Oh Allah tuh ya. nggak butuh kita, Allah Iya nggak sih. butuh sholat kita, Allah nggak Hmm. butuh baca Al-Qurannya kita. Iya, iya, Bukan iya. Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Hmm. Itu jadi jangan mengharapkan kayak aku udah rajin duha, puasa Senin Kamis gitu kan, sholat sunnah segala macem gitu. Harusnya Allah ngabulin Oh, permintaan oh, kita gitu ya. harusnya Oh. Allah kasih rezeki yang banyak, ngabulin Iya. permintaan kita segala macam ya Hmm. nggak kayak gitu sih. Betul sih. Sejatinya kita butuh Allah tapi Allah nggak butuh kita gitu. Hmm. Makanya apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan ya kita niatkan karena Allah gitu ya. Hmm. Seperti itu. Nah, terus sorry kita balik lagi ya back to topik yang tadi kata Nia nih Fitinya lewat. Iya. Dia bilang kadang kita marah ke Allah gitu ya. Nah, sekarang dia ngasih perumpamaannya seperti ini. Gimana? Ini adalah pesta ulang tahun kamu. Di situ Allah datang gitu kan. Allah datang gitu dan Allah tuh ngasih paper bag ke kamu gitu kan. Hmm. Di situ kamu ngelihat kayak wah, Allah ngasih hadiah nih ke aku gitu kan. Kado nih kado ulang tahun gitu ya. Kamu terima paper bagnya. Nah, ketika kamu buka ternyata nggak ada isinya, Hmm. kosong gitu. Di situ kamu bertanya dong ya, ya Allah kok paper bagnya kosong sih nggak ada apa-apanya gitu kan. Hmm. Allah diem gitu. Allah diem gak ngasih penjelasan gitu kan. Nggak lama dari situ Allah ngasih paper bag lagi nih ke kamu gitu, paper bag yang berbeda gitu Hmm. kan, lebih besar nih paper bagnya gitu. Hmm. Kamu udah seneng tuh, oh iya nih lebih gede ini kali ya hadiahnya. Pas kamu buka lagi ternyata kosong lagi. Kosong lagi. Kamu mulai bertanya tuh, ya Allah ini isinya mana? Hmm. Kok udah 2 kali aku dikasih paper bag kosong gitu kan. Hmm. Allah masih diem gitu. Setelah itu Allah kasih lagi paper bag ke kamu gitu kan. Hmm. Kamu udah berharap banget, oh yang ini kali ya gitu. Ternyata pas kamu buka kosong lagi tuh. Hmm. Di situ kamu mulai marah ke Allah. Ini maksudnya gimana nih? Gue di prank apa gimana gitu? Kok masih kosong juga? Kamu mulai Hmm. marah ke Allah, Allah masih diem. Mungkin sampai keempat kalinya gitu kan. Kamu dikasih paper bag dan masih kosong. Akhirnya kamu kecewa sama Allah Hmm. gitu. Setelah itu tiba-tiba bayangkan Allah menggenggam tangan kamu. Hmm. Menggenggam tangan kamu dan mengajakmu keluar ruangan tersebut gitu kan. Ketika kamu keluar ruangan, kamu ngeliat taman yang luas banget. Di situ Hmm. ada banyak banget hadiah-hadiah yang bisa kamu ambil Hmm. gitu ya. Dan hadiah yang sebanyak itu gak akan bisa kamu bawa pulang kalau kamu gak punya tempat untuk membawa hadiah tersebut. Hmm. Yang akhirnya kamu inget ke paper bag yang udah Allah kasih dari tadi tuh. 4 paper bag lah kita anggap ya Iya. gitu. Nah, ya udah kamu masuk ke dalam bawa paper bag itu dan akhirnya kamu masukin semua hadiah yang ada di taman tersebut ke paper bagnya gitu. Hmm. Kayak gitu. Jadi kadang nih kesedihan gitu kan, peristiwa yang tidak mengenakan, Hmm. yang menyakitkan kita, yang bikin kita down gitu kan, yang mungkin bikin kita hopeless segala macem, itu adalah wadah yang udah Allah siapkan untuk Hmm. nantinya bisa kamu jadikan sebagai tempat kamu menyimpan atau membawa kebahagiaan di depan yang sangat banyak Hmm. yang udah Allah siapkan buat kita. Kayak gitu. Hmm. Perumpamaannya agak panjang tapi masuk di akal nih gitu. Iya, iya, iya. Sampai videonya aku share ke kamu waktu itu kan gitu. Kita emang sering seperti itu ya, Iya, sering sharing-sharing. kalau ini Rizka harus baca ini aku Mm-mm. share. Kamu juga sama Mbak Sintis baca ini kamu share ke aku Iya. gitu. Seperti itu. Hmm. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang luput dari takdirnya Allah. Setiap kejadian apapun, semenyakitkan apapun buat kita, Hmm. pasti ada hikmah atau tujuan di balik peristiwa tersebut gitu. Betul sih.
Kuncinya acceptance, terima, legowo, dan trust to Allah. Udah itu aja. Betul. Husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah, percaya bahwa walaupun itu takdir buruk, yang menurut kamu buruk itu belum tentu buruk bagi Allah. Yang menurut kamu baik belum tentu baik bagi Allah. Kadang kamu mencintai sesuatu yang padahal itu tidak baik bagimu. Kadang bahkan kamu membenci sesuatu yang padahal itu baik bagimu. Betul. Gitu. Allah melihat apa yang gak kita lihat, Allah mendengar apa yang gak kita dengar. Iya. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah kasih itu yang kita butuhkan. Gitu. Benar. Ya kan? Peristiwa yang gak mengenakan itu bukan buat menghancurkan kita, tapi untuk menjadikan kita lebih kuat gitu. Untuk menjalani tantangan-tantangan selanjutnya mungkin ya. Betul. Yang membuat diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Betul. Oke, ngomongin trust to Allah ya. Aku sebenarnya lagi pengen banget nih belajar sesuatu. Pengen banget menerapkan hal ini di hidup aku. Apa tuh? Yang tadi tema kita selalu libatkan Allah gitu ya. Even itu hal kecil gitu. Aku tuh pengen banget. Aku tuh pengen jadi bestie loh sama Allah tuh gitu. Dengan cara ya aku sering berbincang sama Allah gitu. Aku sering ngobrol, terus ngobrol-ngobrol ringan gitu kan. Sekecil misalkan kayak tadi lah, sekecil aku beli cimol 10.000 gitu ya. Setelah aku beli gitu, aku ngucapin, ya Allah makasih ya, hari ini aku udah dikasih rezeki, aku bisa beli cimol gitu. Itu tuh berarti banget sih gitu. Ya Allah makasih ya, aku udah dikasih rezeki hari ini, aku bisa beli cilok nih yang emang lagi aku pengen banget gitu. Nah, aku tuh pengen banget bisa selalu melibatkan Allah dalam segala hal gitu. Kamu udah bisa, mungkin kamu udah mengimplementasikan atau belum nih saat ini? Kalau aku alhamdulillahnya berusaha untuk ya selalu melibatkan Allah. Kayak aku tuh sering ya kalau pagi-pagi aku tuh kadang biasanya sarapan kan, dan ada satu momen aku tuh nggak sarapan, dan aku di jalan kayak sembari jalan tuh kayak mikir kayak, ya Allah aku lapar banget tapi udah nggak sempet nih ya buat beli jajanan gitu. Ya udah pas sampai ternyata ada temen aku yang bawa bekal yang lumayan banyak mungkin, dan yang nggak banyak juga sih, jadi kayak dikasih ke aku, jadinya aku sarapan juga akhirnya waktu itu. Kayak ih masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Aku nggak mengharapkan itu dari orang ya, maksudnya tiba-tiba aja kayak nih makan nih Riz gitu. Saat itu maksudnya pas banget aku lagi lapar gitu ya, terus dia ngasih sesuatu hal yang aku suka malah. Ya aku suka, akhirnya aku kayak ih ya Allah makasih ya gitu. Jadi aku sering sih alhamdulillahnya selalu melibatkan Allah gitu dalam hal sekecil apapun. Dan itu bikin hati kita tenang ya sebenarnya ya. Karena kalau nggak kejadian juga ya udah gitu, cuman ya iya benar tenang gitu kayak mau sesedih apapun kayak ya Allah ini gimana gitu, tetap percaya kalau Allah tuh pasti bakal nolong. Itu tuh dengan kita berserah aja tuh udah tenang banget sih hati. Nah terus gini, kadang kita itu terlalu fokus ke peristiwa yang tidak mengenakan dibanding peristiwa yang ngasih kita nikmat gitu. Gini contohnya ya, misalkan aku pernah ada di fase dimana dulu itu abis kehilangan sesuatu lah ya gitu, abis kehilangan sesuatu gitu. Nah terus dalam seharian itu tuh aku tuh relapse gitu, ngerti gak sih? Kayak ya pokoknya nggak enak hati, nggak tenang gitu kan, kayak kerja juga nggak fokus gitu. Tuh dari pagi sampai sore sampai pulang itu aku merasakan yang namanya nggak enak gitu. Relapse deh pokoknya gitu kan. Di situ aku masih mempertanyakan, ya Allah kenapa sih gitu kan, aku udah berusaha buat ikhlas gitu, tapi kok bisa sih seharian ini aku bener-bener relapse sampai itu tuh mengganggu banget keseharian aku gitu kan, kerja dan segala macem gitu. Dulu aku kayak gitu kan mikirnya gitu. Nah tanpa aku sadari, hari dimana aku seharian relapse itu, aku itu ditraktir sama teman aku, padahal aku juga nggak minta gitu ya. Tiba-tiba aja maksudnya lagi makan, teman aku tuh emang pengen bayarin gitu, padahal aku mau bayar, dia nggak bener-bener gak boleh, emang dia lagi pengen traktir aku katanya gitu. Oh aku iya, tiba-tiba ditraktir makan sama teman aku gitu kan. Udah gitu di
di kantor juga tiba-tiba ada yang bawain pizza waktu itu ada acara, aku nggak tahu ulang tahun atau apa, aku lupa, tapi ada yang bawain pizza juga, dan di situ aku juga makan pizza, makan enak ya gitu gitu. Terus nyampe ke rumah tiba-tiba adek aku misalkan udah masakin makan nih gitu, aku makan enak gitu. Di situ ternyata di balik peristiwa yang tadi aku bilang nggak enak selama Nggak seharian enak. itu, banyak juga hal baik yang terjadi di hidup aku gitu. Dan harusnya aku fokusnya adalah ke hal yang baik gitu. Ya Allah, Jangan ke hal jadi buruknya. betul harusnya gini, ya Allah makasih ya gitu, aku sudah bisa melewati hari ini dengan lancar walaupun memang seharian tadi aku relapse. Makasih ya Allah karena hari ini aku udah bisa makan enak gitu ya, bahkan aku ditraktir sama teman aku gitu ya, nyampe rumah pun aku gak harus ngapa-ngapain, tiba-tiba aku udah disediain makan sama adik aku. Ya Allah makasih atas semua nikmat yang udah Allah kasih hari ini. Kita fokus ke hal baik gitu. Iya. Karena kadang kita lupa ya, kita malah fokus ke hal yang gak mengenakan, tapi kita lupa nikmat yang Allah kasih lebih banyak daripada hal yang tidak mengenakan itu. Iya. Gitu. Bener gak sih? Bener. Oh iya, aku juga nemu kata-kata di TikTok bagus banget gitu. Ini ada VT orang yang tiba-tiba lewat, kata-katanya kayak gini, kamu harus ingat kalau Tuhan yang gak langsung mengabulkan doa dan permintaanmu adalah Tuhan yang sama yang gak langsung menghukummu saat kamu melakukan kesalahan atau dosa. Itu bagus banget sih gitu. Iya lagi. Kadang kita bertanya, kita ngerasa kita udah sebaik ini, tapi kenapa doa kita belum dikabul juga? Tapi kita lupa, bahkan ketika kita melakukan dosa, melakukan hal yang gak Allah suka, yang Allah benci gitu, kita nggak dikasih hukuman loh sama Allah nggak gitu. langsung dikasih hukuman saat itu juga ya. Ya benar lagi. Iya kan, kayak deep banget lagi gitu. Oh ya Allah, iya ya gitu. Kita terlalu egois untuk mementingkan diri kita sendiri, padahal kita juga nggak mau ya langsung dihukum saat itu juga gitu. Nuzul zalik ya, mungkin tanpa kita sadari lebih banyak perilaku kita yang nggak Allah suka dibanding ibadah-ibadah yang kita lakukan gitu. Karena kita masih belajar banyak sih, masih harus belajar banyak. Betul, jangan pernah merasa diri itu paling baik, karena manusia itu nggak pernah sempurna ya, walaupun kita dibentuk sesempurna mungkin sama Allah, tapi tetap aja manusia itu tempatnya salah. Jangan merasa diri paling baik. Itu dia, that's right. Oke, jadi intinya kesimpulan dari selalu melibatkan Allah dalam segala hal tuh apa sih? Kalau buat aku itu suatu kepentingan, suatu keharusan sih lebih tepatnya, karena kita butuh Allah. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Dan itu bisa bikin kita lebih tenang ngejalanin apapun yang terjadi, baik buruk, kita bisa lebih tenang ngadepinnya, ngejalaninnya gitu. Selalu melibatkan Allah dalam segala hal dan selalu menggantungkan semuanya ke Allah gitu kan. Mempercayakan semuanya ke Allah, berhusnuzon, mempercayakan semuanya ke Allah. Dengan seperti itu pun ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi gitu, kita tidak akan berlarut dalam rasa kecewa gitu. Karena kenapa? Ya kita percaya, oh berarti ini yang Allah mau gitu. Dan yang Allah mau ya yang terbaik buat kita gitu. Duh, susah deh kalau hidup tanpa Allah. Nggak bisa sih. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Kita butuh Allah dalam segala hal. Betul. Kita ngomong seperti ini bukan berarti kita udah menjadi orang yang seperti itu. Sama, kita juga masih belajar. Kita masih belajar untuk selalu melibatkan Allah gitu kan. Masih belajar untuk terus percaya sama Allah, mempercayakan semuanya ke Allah gitu kan. Saat ini pun aku tuh sering banget ngomong kayak, ya Allah, aku serahkan seluruh hidupku kepadamu, tolong atur jalan cerita aku sesuai dengan keinginanmu gitu. Karena apa yang engkau inginkan udah pasti yang terbaik untuk aku gitu. Aku udah pengen pasrah aja deh sama Allah gitu ya. Karena udah pasti yang terbaik ya. Betul, yang penting kita tidak menghentikan ikhtiar sama doanya, kayak gitu ya teman-teman. Ada tambahan Rizka? Ada satu lagi nih. Jadi waktu itu yang kita canyoning itu kan sempat hujan ya. Itu tuh di situ aku sempat
kayak ya Allah kok hujan sih gitu, jangan hujan dong, kalau hujan kan serem juga ya, itu kan kali gitu kan, kali apa namanya, air terjun. Dan situ aku berdoa kayak ya Allah semoga hujannya berhenti, dan itu saat itu kan aku posisinya lagi kedinginan tuh, dan semoga ada cahaya matahari, dan bener nggak lama dari situ itu ada cahaya matahari, hujannya Hujannya nggak nggak jadi, jadi. ya kan bener. Itu bener kayak aku itu di situ bener-bener kayak ya Allah gitu. Aku dalam keadaan di situ aku sendirian, maksudnya di yang kalian kan udah turun berdua tuh, aku sendirian tuh, aku di situ bener-bener menghayati keadaan itu gitu, bener-bener kayak ya Allah, dengan adanya Allah aja aku udah cukup, aku nggak butuh siapapun, bener-bener nggak mungkin aku berharap orang buat iniin matahari, bener gak? Tapi kalau aku berharap sama Allah, ya itu bisa terjadi gitu, dan itu terjadi kemarin. Ya kalau aku berharap sama orang nggak mungkin dong dia bisa ngilangin kedinginan aku segala macam gitu kan. Dan di situ aku bersyukur banget, dan aku di situ menyadari bahwa dengan Allah aja aku cukup. Oh, itu wah keren banget sih. Cukup banget bener-bener. Kalau kita semua udah bisa kayak gitu, kayaknya udah deh nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau kita udah masih cukup dengan Allah gitu. Tuh. Aku juga jadi inget lagi. Kalau aku dulu gini, ada momen pas aku lagi naik gunung ya. Posisinya memang waktu itu ini aku lagi naik gunung ke Gunung Prau ya. Waktu itu via Patak Banteng gitu. Memang Gunung Prau ini nggak terlalu tinggi sih, sekitar 25-85, aku lupa sih. Pokoknya nggak terlalu tinggi, tapi si treknya ini lumayan terjal gitu. Yang via Patak Banteng ini ya, lumayan terjal gitu. Dan saat itu kondisi hujan. Hujan gede banget gitu kan. Posisi carrier aku itu cover bagnya udah bocor, jadi kayak basah nih ke tas gitu, sehingga si carriernya itu kan berat dong karena basah kan gitu. Tapi memang di situ doa aku adalah aku bukan minta buat diredakan hujannya, karena waktu itu aku emang pengen nguji kekuatan aku ya. Jadi aku cuma minta ke Allah buat ya Allah kuatkan aku, kuatkan aku even tanpa bantuan dari teman-teman aku. Sebenarnya banyak teman cowok aku yang bahkan dia akan bantuin aku ketika aku nggak kuat gitu. Tapi aku berdoa ya Allah kuatkan aku, kuatkan kaki aku, kuatkan pundak aku sampai aku bisa mendirikan tenda. Gitu kan. Posisi waktu itu karena udah nyampe atas pun masih hujan gede, kita tuh diriin tenda sambil hujan-hujanan gitu ya. Dan ternyata aku kuat gitu. Dan ada momen dimana saat aku lagi ngakutin barang-barang gitu kan, sambil hujan-hujanan gitu, itu aku sampai netesin air mata gitu, sambil bilang dalam kondisi dingin tuh gitu kan, masih dingin. Aku sambil bilang kayak ya Allah makasih banyak udah ngabulin doa aku. Kaki kecil ini kuat loh ternyata gitu ya. Even di situ kondisinya udah yang kayak kalau aku diem pasti menggigil. Kamu kok nangis sih? Iya. Aku sedih karena aku inget saat itu juga aku kayak ih makasih ya Allah gitu, langsung dikabulin saat itu gitu. Itu bener-bener yang ya aku jalan sambil netes air mata, aku bilang ya Allah makasih banyak sudah kabulin doa aku. Makasih udah menguatkan aku gitu ya. Ternyata kaki kecil ini tuh kuat loh, pundak ini tuh kuat gitu. Manusia kecil ini yang cuman 153 cm ini tuh kuat loh ya Allah gitu ya. Ada hambatan apapun ya aku bisa gitu loh. Di situ aku bersyukur banget, dan kadar kecintaan aku ke Allah tuh makin naik gitu. Makanya salah satu hal yang selalu bikin aku happy ketika aku naik gunung adalah ketika aku nyampe ke puncak gitu, aku ngeliat ke bawah gitu, aku sudah melewati semua itu. Aku sudah melewati berbagai rintangan dari bawah sampai aku bisa tiba di sini gitu. Siapa aku tanpa Allah gitu. Iya betul. Itu momen yang bikin aku tuh cinta sama naik gunung gitu. Rasa syukur aku tuh bertambah gitu. Dan semoga ya kedepannya pun seterusnya aku nggak usah naik gunung hanya untuk bersyukur ke Allah. Karena di sini pun banyak hal-hal yang bisa aku syukurin, yang harus bahkan aku syukurin ya. Ketika aku bangun tidur, ada loh orang-orang yang nggak bangun lagi setelah tidur itu gitu. Aku kemarin baca juga kata-kata kayak tadi malam banyak orang yang meninggal, tapi bukan kamu gitu. Tadi pagi banyak orang yang gak bangun lagi dari tidurnya, tapi kamu masih bangun. Kenapa? Karena Allah masih ngasih kesempatan ke kamu. Kesempatan untuk kita berbuat baik, kesempatan untuk kita bertaubat, kesempatan untuk kita lebih dekat lagi ke Allah gitu. Banyak hal yang harus kita syukuri gitu.
Kayak gitu. Dalam banget lagi hari ini pembahasannya. Deep banget. Mm-mm. Oke, teman-teman, makasih banyak udah nemenin kita deep talk malam ini. Mm-mm. Yang sangat deep ini. Pasti dalam sih kalau bahas soal Allah tuh nggak bisa. Iya. Kayak Rizka sampai meneteskan air mata. Iya, ya Allah. Gitu. Terharu. Ya, semoga ini semua bermanfaat buat kalian, buat kita semua ya. Buat kita semua. Buat kita semua bermanfaat gitu. Semoga setiap harinya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu bisa memperbaiki diri setiap harinya, makin dekat sama Allah, makin menggantungkan semuanya kepada Allah. Betul. Gitu. Amin. Amin. Teman-teman jangan lupa kalau ada yang mau request kita bahas apa lagi boleh komen aja di kolom komentar. Betul. Nanti kita akan buat insyaallah gitu. Dan kalau ada yang mau curhat juga boleh, atau mau ceritain cerita keajaiban kalian dalam melibatkan Allah. Kita pengen baca banget. Tolong di komen ya, di komentar. Iya. Di kolom komentar gitu. Kalian pernah menemukan keajaiban seperti apa sih karena kalian melibatkan Allah dalam hidup kalian gitu. Nanti kita baca satu-satu. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan share videonya ke sebanyak-banyaknya teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.